Aku melihat Intan sedang bergelak tawa dengan Rio. Aish, apa karena itu Dava ngamuk? Bukan karena aku ngambil air minumnya kan? Aku menghampiri mereka, takut terjadi sesuatu. Kemarin saja saat kulihat mereka ngobrol berdua, tiba-tiba Intan jatuh. Tapi kan bukan salah Rio. Tak peduli, mau nyamperin mereka juga. Tak mau terulang lagi kejadian kemarin. Woi, lagi ngapain? Tanyaku. Yah, gadis sok lucu dah datang, keluh Rio. Aku menjelinya tajam. Ish, kurang ajar. Kau lagi mengayat Intan ya? Tanyaku pada Rio. Kalian tahu kan mengayat? Itu bahasa gaulnya dari menggombal. Saudaramu ini dah langsung reject aku, bahkan sebelum kuluahkan perasaanku. Duh, yang sabar ya Rio, ucapku sok prihatin. Sokai, kalian tahu nggak, dalam sebuah novel ada cowok yang bilang gini, apa mungkin tokoh yang muncul di tengah cerita sepertiku bisa bersama dengan tokoh utama sepertimu? Pada akhirnya cowok itu memang bersama si tokoh utama, begitupun aku. Meski dalam cerita cintamu ini aku hadir di tengah-tengah cerita, tapi mungkin akhir cerita cintamu nanti justru adalah denganku, kata Rio yakin. Hei, percaya diri sekali, novel apa yang kau anut itu? Tanya Intan. Sebuah novel berjudul R, penulisnya nggak terkenal sih, bukan novel bestseller juga. Tapi aku suka ceritanya. Kau harus baca, Fa. Nama pemeran utamanya juga Shiva, beritahu Rio. Kau sedang promo atau apa itu? Dibayar berapa sama penulisnya? Kali ini aku yang bertanya. Aku punya hutang pada penulisnya. Aku pernah menyakiti hatinya. Dulu sekali, cerita Rio. Apa yang telah kau lakukan? Tanyaku penasaran. Secret, yang jelas aku berdosa padanya. You know what? Dia selalu menyisipkan namaku di setiap ceritanya. Tapi aku tak pernah dibiarkan bahagia di ceritanya itu. Betapa terlukanya dia olehku kan, sambung Rio. Dendam sekali dia padamu. Bahkan dalam dunia imajinasi saja dia tak membiarkanmu untuk bahagia. Kau pasti sudah sangat amat menyakiti hatinya, ucapku sambil tertawa. Baru pertama kali aku dengar secara langsung cinta yang seperti itu. Kasian Rio. Itu kan cuma cerita fiksi saja, tak usah kau masukkan ke dalam hati, ucap Intan. Entahlah, jawab Rio. Setelah itu kami lanjut ngobrol banyak hal, tapi mataku terkadang masih fokus ke Arsy dan Kasyara. Betapa dekatnya mereka, mengesalkan sekali. Wajar kan kalau aku sedikit cemburu? Oke, sebenarnya bukan sedikit sih. Aku sangat cemburu sekarang. Apa ini juga yang Dava rasakan saat melihat Intan dekat dengan Rio? Tapi kan aku cemburu karena aku sayang Arsy. Apa Dava sayang Rio? Shiva sengklek. Maksudku apa Dava sayang Intan? Tahu Dava itu abu-abu banget. Kenapa juga aku harus mikirin Dava di saat suamiku sedang bersama wanita lain? Ish. Sejak siang sampai malam begini, aku sama sekali gak bicara pada Arsy. Dianya juga seperti lupa padaku. Kulihat dia perhatian banget pada Kasara, mengambilkannya makan dan minum. Aku malah gak diingetin makan sama sekali, seolah-olah aku tak wujud saja. Pas waktu sholat maghrib dan isya juga aku tak ikut berjamaah ke masjid seperti selalu. Aku sholat di kamar dengan alasan mau nemenin Intan. Dan sejak sholat isya tadi, aku belum keluar kamar. Sekarang aku harusnya ikut briefing untuk acara besok. Tapi lagi-lagi aku jadikan Intan alasan agar aku tak ikut briefing. 21:21 WJHS, waktu jam HP Shiva. Sayang, blutik, aku hanya read saja tapi tak kubalas. Arsy menelepon. Malas sekali mau ngangkat, biarkan saja. Setelah beberapa lama, akhirnya ponselku berhenti bergetar juga. Sepertinya Arsy sudah menyerah sekarang. Assalamualaikum. Apa bang? Shiva, terdengar Intan sedang menerima telepon. Aku yang sedang berbaring langsung bangun menghadap Intan. Arsy, tanyaku tanpa bersuara, hanya menggerakkan bibir saja. Intan mengangguk, bilang aku lagi tidur, ucapku lagi sambil membuat gerakan lagi tidur, agar Intan paham isyaratku ini. Shivanya udah tidur bang, jawab Intan. Aku sudah mengacungkan jempol padanya. Iya bang, oke, iya selamat malam juga, waalaikumsalam. Setelah menjawab salam, Intan mematikan telepon lalu memandangku tajam. What? Tanyaku. Sebenarnya aku takut dengan tatapannya. Sweet couple kita ini kenapa? Kenapa kau tak mau bicara pada Abang Arsy? Tanya Intan. Aku lagi ngambek karena
Cemburu. Aku tak suka Arsy dekat-dekat dengan Kak Sarah. Kak Sarah itu suka Arsy, Tan. Tapi kan Abang Arsy tak suka dia. Apa yang kau khawatirkan? Lama-lama Arsy mungkin akan goyah. Kak Sarah cantik, baik, dewasa, pintar. Buang jauh-jauh pikiran negatifmu itu. Harusnya kau percaya padanya. Gak tahu mau tidur, pusing. Pintu kamar terbuka. Ana dan Arini masuk. Syifa, tadi Abang Arsy nyariin kamu, beritahu Ana. Kayak anak ayam hilang aja dicariin, balasku. Kau kan adik kesayangannya, makanya dia nyariin, kata Ana lagi. Tapi hari ini kalian gak terlihat sama-sama. Biasanya nempel terus. Apa karena ada istrinya Abang Arsy ya? Tanya Arini. Maksudmu? Tanyaku tak mengerti. Itu Dokter Sarah istrinya Abang Arsy kan, soalnya mereka sama-sama terus, jawab Arini. Nah kan, Arini saja mikirnya Kak Sarah itu istri Arsy. Padahal baru saja aku mengutarakan rasa cemburuku pada Intan. Aku memandang Intan, dia sedang menutup muka dengan kedua tangannya. Lah, tuh anak kenapa? Lagi main petak umpet. Kak Sarah bukan istri Arsy, ucapku. Lah, bukan ya, padahal mereka serasi Yarin, kata Ana pada Arini. Ish, dua anak ini malah jadi minyak tanah. Api di dalam hatiku makin membesar jadinya. Sudahlah, mending kita tidur. Besok pasti butuh tenaga ekstra, ucap Intan. Dia jelas sangat tahu apa yang kurasakan. Program pemeriksaan kesehatan gratis sudah dibuka. Ternyata antusias warga sini sangat luar biasa sekali. Banyak masyarakat yang datang untuk diperiksa. Aku bertugas untuk mengatur wargawati. Kebetulan antrian wargawan dan wargawati itu dipisah. Wargawan-wargawati itu sebutanku untuk warga pria dan wanita. Kami yang cewek-cewek ngurus wargawati dan cowok ngurus wargawan. Hari pertama program kami berjalan lancar. Sekarang sudah masuk hari kedua. Rencananya memang hanya 3 hari saja programnya. Hari keempat nanti penyuluhan kesehatan. Aku dan Intan sedang istirahat makan siang. Kebetulan Intan pun terjun ke lapangan sekarang. Dia bertugas mencatat identitas warga yang sudah dicek kesehatannya. Kerjanya sambil duduk, jadi dia tak mengalami masalah dengan kakinya. Haus banget ya, tanyaku saat melihat Intan meneguk air mineral sampai habis setengah botol dalam sekali teguk. Intan hanya nyengir saja. Dava datang lalu tanpa babi bu, dia mengambil minuman bekas Intan dan meminumnya sampai mau habis. Itu punyaku bang, kata Intan membuat Dava berhenti minum lalu memandangnya. Tapi kemudian Dava mengalihkan lagi pandangannya dan meneguk minuman Intan sampai habis. Segar, ucapnya lalu pergi begitu saja tanpa rasa bersalah. Kulihat Intan di sebelahku sudah terpaku. Dia memegangi bibirnya. Kenapa lagi dengan anak ini, Aish? Dava menciumku. My first kiss, ucap Intan sambil terus saja memegang bibirnya. First kiss apaan coba? Orang cuma minum dari botol yang sama saja. Yang barusan itu indirect kiss dari Dava. Ya Tuhan, ucapnya lagi. Intan mulai lagi sengkleknya. Istilah negeri mana lagi itu, indirect kiss? Otaknya terpengaruh novel-novel romance kayaknya. Dikasih yang indirect saja sudah mematung begini. Bagaimana kalau Dava memberinya direct kiss? Aku yakin dia pasti akan pingsan. Bagaimana aku bisa move on sekarang? Keluh Intan sambil memukul-mukul bahuku. Lah, apa-apaan dia? Malam harinya. Syifa, kata Arini Dokter Sarah itu bukan istrinya Abang Arsy. Itu beneran ya? Tanya Risa saat sedang main di kamarku. Kebetulan Intan juga dah tidur. Mungkin penat. Iya, memangnya kenapa? Kau tak percaya? Tanyaku balik. Heran deh, dari kemarin banyak yang nanya soal ini. Aku percaya sih, tapi kau tahu nggak? Kemarin kan waktu dia nyuruh aku nge-charge HP-nya, tanpa sengaja aku lihat foto abangmu jadi wallpapernya. Apa mungkin Dokter Sarah itu suka pada abangmu? Kata Risa lagi. Aku sih tak terkejut, sudah tahu dari awal kalau Kak Sarah suka Arsy. Gak aneh kalau dia nyimpen foto Arsy. Tapi yang aku gak habis pikir, dia kan tahu Arsy sudah menikah. Kenapa dia gak move on saja? Kenapa save foto Arsy? Dijadiin wallpaper pula. Suami orang itu, Kalau istrinya Abang Arsy lihat kedekatan Dokter Sarah dan Abang Arsy selama di sini, kira-kira apa yang dia pikirkan ya, katanya. Entahlah, balasku. Aku sudah malas dengan hal itu. Hari ketiga.
Warga yang datang hanya beberapa saja, karena sebagian besar dari mereka telah datang kemarin. Aku mencari Arsy, tapi tak ada dimanapun. Meski aku marah padanya, tapi mataku ini tetap saja selalu ingin memandangnya. Benar-benar tak bisa diajak kompromi. Wait. Aku pun tak melihat Kasara loh. Apa mereka sedang bersama di suatu tempat sekarang? Aish, tidak. Aku menggelengkan kepala, buang jauh-jauh pikiran negatif ini. Arsy itu setia punya, aku yakin itu. Saat sedang mencari Arsy, aku malah melihat Intan sedang duduk satu meja bersama Rio dan Dava. Ya Tuhan, sedang apa mereka? Aku perlu nyamperin mereka atau tidak ya? Sebaiknya tak usah saja. Mereka sudah dewasa, biarkan saja mengurus perasaannya sendiri. Aku tak mau terlalu ikut campur. Bagus juga memberi mereka ruang untuk bicara bertiga begitu. Kuharap Dava sadar bahwa ada pria lain yang sedang menunggu Intan sekarang. Kalaupun dia tak suka Intan, ya semoga dia bisa tegaskan itu agar Rio bisa tetap maju memperjuangkan cintanya dan Intan bisa move on. Saat hendak ke dapur untuk mengambil air, aku kaget karena ada Arsy dan Kasara di sana. Sedang apa mereka? Rasanya ingin menangis mendengar mereka tertawa bersama. Mereka terdiam saat melihatku. Sorry ganggu, ucapku lalu berbalik pergi. Arsy menarik tanganku saat aku berada di lorong yang memisahkan dapur dan ruang tengah. Adalah sekitar 3 meteran gitu. Apa yang dilakukan Arsy itu otomatis menghentikan langkahku. Dia mendorongku hingga aku bersandar pada dinding. Sekarang aku terperangkap antara tembok dan dirinya. Dia tak bicara, hanya menatapku tajam. Aku mengalihkan wajahku dari wajahnya, tak tahan dengan tatapannya. Ini kalau ada orang yang lewat, entah bagaimana tanggapan mereka. Ish, kenapa menghindari abang, tanyanya. Akhirnya dia bersuara juga setelah diam cukup lama. Apa yang terjadi? Tak ada apa-apa, jawabku. Kenapa tak mau pandang abang? Tanyanya lagi. Aku diam tak menjawab, mataku sudah berkaca sekarang. Mana mungkin aku menatapnya dengan mata seperti ini. Kamu marah pada abang? Apa abang melakukan hal yang menyakiti hatimu? Tak ada nada marah dalam suaranya, kecewa pun tidak. Kenapa tak jawab? Kenapa mendiamkan abang seperti ini? Dari tadi pertanyaannya kebanyakan kenapanya. Apa dia tak menyadarinya? Jawaban untuk semua pertanyaannya hanya ada satu. Aku cemburu. Sudah berhari-hari loh kamu seperti ini, ucapnya lagi. Lalu kenapa baru bertanya sekarang? Jika kemarin saja abang tak peduli, lalu kenapa sekarang ingin tahu? Kenapa baru sekarang abang bertanya? Tanya aku tanpa memandangnya. Kamu yang menghindari abang. Abang bahkan tak punya kesempatan untuk bicara denganmu, jawabnya. Tak akan ada kesempatan. Bagaimana akan ada kesempatan? Waktu abang habiskan dengan wanita lain, balasku. I got it. Kamu cemburu. Aish, bagaimana dia tahu? Syifa bodoh, kau sendiri yang memberitahunya barusan. Kenapa kau mengatakan tentang wanita lain? Bodoh. No, kataku sambil membalas pandangannya. Yes, katanya. Tak ada alasan untuk aku cemburu. Bohong banget Syifa, padahal sudah sangat jelas. Really? Iya, tolong lepaskan aku sekarang. Masih banyak yang harus kulakukan, pintaku. Arsy menggelengkan kepala. Jujur saja tentang perasaanmu sekarang. Jangan kau pendam lagi, katanya sambil menghapus air mataku. Entah kapan air mataku ini mengalir, padahal sudah kutahan sebisaku. Tapi tetap saja tak mau menurut dan keluar tanpa kerelaanku. Iya, aku cemburu. Setelah mengetahui perasaan Kasara pada abang, aku tak suka melihat abang dekat dengan Kasara. Aku tak suka abang bercanda tawa dengannya. Aku kesal mengetahui dia memasang foto abang di wallpaper HP-nya. Aku tahu aku egois, aku tahu aku tak dewasa. Tapi ku mohon jaga jaraklah dengannya. Aku tak suka melihat abang bersamanya. Aku tak suka abang perhatian padanya. Aku tak suka saat teman-temanku bilang kalian serasi. Aku tak suka saat teman-temanku menganggap dia istri abang. Aku tak suka. Tiba-tiba sesuatu membungkamku. Hangat, bibirnya menyentuh bibirku. Aku terdiam membatu. Aish, kau menggemaskan sekali kalau marah, katanya sambil tersenyum setelah menjauhkan bibirnya dari bibirku. Aku masih terkejut dengan yang dilakukannya. My first kiss, gumamku sambil memegangi bibirku. Hampir sama seperti keadaan Intan kemarin.
Setelah aku sadar, aku mendorongnya menjauh dariku lalu aku berjalan pergi. Abang tak yakin itu first kissmu, ucapnya yang kembali menghentikan langkahku. Aku berbalik lagi. Dia sudah bersandar di dinding dengan kedua tangan di saku celananya. Dia menjilat bibirnya sendiri lalu tersenyum. Aish, seperti anak kecil yang baru saja makan es krim. Kenapa aku malu melihatnya melakukan itu? Kau yakin itu first kissmu? Tanyanya lagi membuatku kesal. Abang pikir aku wanita macam apa, hah? Aku tak pernah melakukannya dengan siapapun sebelumnya. Ini benar-benar yang pertama, kataku marah. Dia mendekatiku lalu memegang kedua pipiku. Mau apa lagi dia, ya Tuhan? Kamu wanita baik, tapi abang bukan. Wanita dan pria dewasa berada dalam satu ruangan tertutup dengan ikatan yang halal. Kamu pikir tak akan terjadi sesuatu? Abang ini tetap seorang pria, rasanya geram sekali setiap melihatmu tidur di samping abang. Dia mengernyitkan mata padaku sambil tersenyum, lalu melepaskan tangannya dari pipiku. Oh my god, apa yang Arsy katakan? Jadi selama ini dia sudah mencuri first kissku tanpa ku tahu. Ya Tuhan, jadi yang tadi itu bukan first kissku. Jadi yang tadi itu second, third, atau lebih. Mama, apa yang menantumu ini telah lakukan pada anakmu, Ma? Aku menekuk mukaku, malu. Bisa ku dengar Arsy tertawa sekarang, menyebalkan sekali dia. Arsy membuka tanganku yang sedang kutangkupkan ke wajah. Dia membersihkan sisa air mataku. Sorry ya, ucapnya sambil mengelus kepalaku. Entah kenapa aku tak pernah merasa bosan dielus seperti itu oleh Arsy. Lain kali kalau tak suka, katakan saja tak suka. Abang bukan dukun yang bisa selalu memahami kediamanmu. Kalau abang menyakiti hatimu, beritahu abang, agar abang bisa segera mengobatinya dan tak semakin menyakitimu. Kalau abang lupa, tolong ingatkan abang, karena abang tetap manusia juga, mengerti? Katanya lagi. Aku mengangguk saja. Sini peluk, katanya seraya membawaku ke dalam pelukannya. Abang, iya. Lain kali kalau abang mau kiss, kasih peringatan dulu, biar aku tak terkejut. Dia sudah terkekeh mendengar permintaanku itu. Tapi aku serius ya, sekali sih oke. Tapi kalau 2 kali dapat kejutan seperti itu, bisa-bisa aku jadi tak mau melepaskannya. Bisa-bisa aku pingsan di tempat maksudku. Pelukan dilerai. Arsy memegang kedua pipiku lagi, menggeselkan hidungnya ke hidungku. Miss you, ucapnya. Makanya tak usah buat perangai lagi. Sekarang jadi rindu aku kan, tahu rasa, cebikku. Sebenarnya beberapa hari menghindarinya membuatku rindu juga, tapi aku gak mau bilang. Gengsi lah ya. Aku yang beria-ria ngambek, masa aku yang kangen? Kalian sedang apa? Tanya Helmi yang sepertinya hendak ke dapur. Sontak kami menoleh padanya. Mudah-mudahan hubunganku dengan Arsy tak ketahuan. Aku menjarakan diri dari Arsy. Doing nothing, sengaja aku mau menghalangi jalanmu. Jawabku seenaknya. Bicara sama Helmi ini, aku tak pernah jawab dengan benar dan serius. Selalu saja ngaco. Dasar, katanya sambil memukul kepalaku pakai map yang sedang dipegangnya. Au, aku mengaduh. Ish, dia ini. Arsy saja cuma berani mengelusku, tak memukul-mukul seperti dia. Badan kecil gitu sok-sokan mau ngalangin jalan orang. Dalam mimpi saja lah ya Ashifa, ejeknya. Permisi, numpang lalu ya bang, ucap Helmi pada Arsy dengan sopan. Dengar baik-baik ya, dengan sopan. Kalau padaku mana ada sopan-sopannya tuh anak. Sakit? Tanya Arsy sambil mengelus kepalaku lagi setelah Helmi lewat. Aish, jangan buat aku cair dengan perhatianmu itulah Arsy. Kenapa aku mudah sekali luluh? Hai, ini bonus part lagi. Dava duduk di sebelah Intan setelah melihatnya sedang bersama Rio. Entah kenapa dia tak tahan melihat Intan dan Rio selalu bersama. Rio dan Intan sepertinya terkejut dengan kehadiran Dava. Rio terkejut karena dia memang tak mengharapkan Dava datang. Sedangkan Intan terkejut karena masih malu pada Dava setelah kejadian indirect kiss-nya itu. Kalian akrab sekali, kata Dava membuka suara. Dia wanita yang kusukai, aku sedang berusaha memikat hatinya, jawab Rio terus terang. Dava sudah tersenyum sinis. Anak kecil, pikirnya. Sepertinya kau harus berusaha keras, yang ku tahu anak ini sedang menyukai seseorang sekarang, kata Dava sambil melirik Intan. Ya, aku tahu, tapi sepertinya orang yang dia suka tak bisa menghargai perasaannya. Dan sedikit banyak itu sangat menguntungkanku. Dia sedang dalam proses melupakan. Dan aku akan memanfaatkannya, balas Rio.
Dava sepertinya agak terkejut. Dia memandang Intan yang masih bersikap biasa saja, padahal dua pria di sampingnya sedang membicarakannya. Semoga berhasil, ucap Dava tak ikhlas. Tentu saja, thanks, jawab Rio. Syara melihat Arsy sedang termenung di dapur. Akhir-akhir ini Syifa menghindari Arsy, membuat Arsy tak fokus dan banyak termenung ketika sedang sendiri. Syara menghampiri Arsy dan minta izin duduk di depannya. Tentu saja Arsy izinkan. Dia tak ada hak melarang Syara duduk di situ. Tak baik termenung depan rezeki, Bang, tegur Syara. Iya, jawab Arsy. Diliatin aja gak bakal kenyang. Nunggu makanannya masuk sendiri ke perut abang juga mana mau tuh makanannya jalan sendiri, ucap Syara. Iya juga sih. Saat itu Syara melihat Syifa datang. Arsy juga menoleh ke arah yang dilihat Syara. Sorry ganggu, ucap Syifa lalu pergi. Arsy langsung mengejar Syifa tanpa mempedulikan Syara. Syara bisa melihat api cemburu di mata Syifa. Selama beberapa hari di sini, dia sadar ketidaksukaan Syifa setiap melihatnya bersama Arsy. Bukannya dia tak mengerti perasaan Syifa, hanya saja dia tak bisa menahan diri. Ya, dia menyukai Arsy. Sejak pertama bekerja di rumah sakit, dia sudah terpaut pada sosok Arsy. Arsy baik, Arsy caring, Arsy sopan, Arsy tampan. Pesona Arsy memang tak bisa ditolak. Tapi selama ini dia hanya bisa menyukai Arsy dalam diam saja. Hatinya seakan remuk saat tahu Arsy sudah menikah. Sebisa mungkin dia ingin menjaga batasannya. Arsy suami orang sekarang, tapi terkadang dia khilaf. Dia terlalu leka ketika bersama Arsy, hingga lupa kalau Arsy sudah menikah. Move on, hal yang sulit untuk Syara lakukan. Setelah lama melayan perasaan, Syara melihat makanan Arsy yang sama sekali belum tersentuh. Dia bangun untuk menyerahkan itu pada Arsy. Dirinya mematung ketika tanpa sengaja melihat Arsy sedang mencium Syifa. Tangan yang sedang memegang kotak nasi seketika bergetar. Dengan susah payah dia mundur lalu berusaha berpegangan pada ujung meja. Lututnya terasa lemas sekali setelah melihat apa yang Arsy lakukan. Dia memegangi dadanya yang terasa sangat sesak. Dia terduduk di lantai dapur. Terlihat air jernih dari matanya mulai turun membasahi pipi. Kenapa harus Arsy? Kenapa harus suami orang? Syara marah pada dirinya sendiri karena mencintai pria yang telah dimiliki wanita lain. Beberapa lama kemudian, Helmi datang. Dia terkejut melihat Syara menangis di lantai dapur. Dokter oke? Tanyanya. Syara mengelap air matanya lalu mengangguk pada Helmi. Dokter sakit? Tanya Helmi khawatir. Telat makan, sakit perut saya kambuh, kilas Syara. Dokter bisa sakit juga ya, lain kali perhatikan kesehatan sendiri juga, pesan Helmi. Iya, makasih, kata Syara tersenyum. Saya ke depan dulu ya, permisi, ucap Syara pada Helmi.